Hai, Assalamualaikum sahabat semuanya. Eh, Kali ini saya mau berbicara tentang makan bergizi gratis dan kaitannya juga dengan efisiensi anggaran yang sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Eh, ini berkaitan karena salah satu penggunaan atau alokasi dari efisiensi anggaran itu adalah untuk membiayai makan bergizi gratis. Dari sisi efisiensi, saya merasa ini hal yang baik ya. Apalagi kalau misalnya itu didasarkan pada bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah kebiasaan baru. Kita belajar berhemat, mengencangkan ikat pinggang, lebih selektif lagi dalam memilih mana kebutuhan-kebutuhan yang memang harus banget dilakukan dan yang tidak harus atau belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Basically pada dasarnya efisiensi itu bagus. Tetapi kalau kemudian berbicara tentang arah kemana efisiensi anggaran ini digelontorkan ke dalam program makan bergizi gratis, saya ingin memberikan sebuah pandangan seperti ini. Ketika ruhnya adalah efisiensi, maka makan bergizi gratis juga harus mempunyai ruh efisiensi itu juga gitu. Dalam sisi apa? Dalam sisi misalnya begini, MBG ini begitu luar biasa tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, kemudian dari sisi kesehatannya itu ingin memberantas yang namanya stunting, ingin menyehatkan anak-anak kita sebagai cikal bakal generasi kita di masa yang akan datang. Tetapi semangat efisiensi ini kalau menurut saya jangan jangan dipisah-pisah gitu. MBG juga harus mempunyai semangat efisiensi. Dalam hal apa? Dalam hal teknis pelaksanaannya. Kenapa saya tadi berbicara agak melebar gitu ya dengan maksud MBG ke sektor perekonomian dan lain sebagainya, karena selalu yang dikatakan ini adalah bagaimana UMKM. Kebetulan saya juga di Komisi 2. Kita berbicara UMKM, MBG ini bagaimana caranya memberikan dampak, memberikan manfaat yang luar biasa untuk sektor UMKM. Oleh karena itu, maka spirit efisiensinya itu menurut saya nih ya, ini pandangan saya secara pribadi. Kenapa teknisnya tidak dibikin mudah aja? Tidak dibikin ribet gitu ya. Dibikin simpel aja gitu. Kayak misalnya nih untuk makan bergizi satu sekolah. Kalau kita benar-benar mau menghidupkan UMKM yang ada di wilayah, yang ada di masyarakat, tinggal kita lihat aja di sekolah, di lingkungan sekolah itu misalnya ada berapa warung nih, ada berapa UMKM yang bergerak memang dalam dalam kuliner misalnya. Nah kemudian kontraklah dengan warung tersebut gitu. Misalnya kemampuannya 10 ya 10, ada yang kemampuannya 100, ada yang kemampuannya 50, kan banyak tuh, banyak ada rumah makan, ada warung-warung kecil, misalnya pedagang goreng. Nanti dibikin aja gitu juknisnya bahwa nih makanan yang harus dikasih nih jadwalnya, misalnya hari ini menunya ini. Terus besok misalnya menunya semuanya diseragamkan. Itu teknis lah saya rasa sangat-sangat mungkin dilakukan. Jadi kita dari sisi efisiensinya nih, kita nggak usah tuh bikin yang namanya dapur umum ya, ribet lah ya. Maksud saya bukan masalah ribetnya, tapi lebih kepada kemanfaatan bagi UMKM-nya itu sendiri gitu loh. Kalau memang ada yang jualan nasi di sekitar tempat itu, ngapain harus bikin dapur umum gitu? Kalau memang ruhnya itu ingin meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian ingin menggerakkan perputaran uang, perputaran ekonomi yang ada di masyarakat, menambah lapangan kerja misalnya. Of course jelas dong, ketika misalnya satu dapur umum, satu warung ya, yang biasanya dia yang belinya tuh misalnya
hanya masaknya hanya beberapa, misalnya dia cuma dengan MBG ini kan dia punya pasar yang baru dong, dia bisa merekrut tenaga kerja yang lain. Dan yang lebih istimewa adalah dengan warung-warung kecil yang kemudian dikasih proyek gitu ya untuk memberikan makan gratis ke SD, kan secara otomatis dia bakal menjadi besar gitu. Apa ini keberpihakannya luar biasa kalau teknisnya seperti ini, karena yang saya tahu MBG ini satu dapur umumnya luar biasa untuk membangun. Pada akhirnya maaf kalau saya kemudian berpikir ini keberpihakannya lebih kepada pengusaha-pengusaha gede gitu ya. Kalau pengusaha-pengusaha kecil di daerah mah berat deh kayaknya gitu. Terus suplai makanannya juga, suplai bahan bakunya gitu. Jadi saya sih ingin ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa ini antara tujuan dengan aplikasi di lapangan tuh jangan bertabrakan gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak punya kepentingan apapun selain bahwa saya melihat bahwa MBG ini luar biasa untuk roda perekonomian di masyarakat, tatkala tata kelolanya memang berpihak kepada masyarakat. Ini saya yakinlah setiap program pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, secara teknisly saya juga berpikir banyak yang kurangnya, tetapi uh, kalau ruhnya kita pertahankan dan teknisnya kita perbaiki, maksud saya gini, mohon maaf kepada pemerintah yang di atas, saya harap setiap kebijakan ini dibuat uh, apa namanya research yang cukup ya. Jadi jangan terkesan terburu-buru, karena ya pepatah mengatakan sesuatu yang terburu-buru itu biasanya hasilnya kurang baik gitu. Apalagi kita tuh Indonesia tuh nggak kekurangan tenaga ahli gitu, nggak kekurangan para orang-orang pinter yang bisa benar-benar meresearch dengan baik, misalnya sebuah program ini bagaimana outputnya bisa benar-benar maksimal gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya rasa dengan uh, apa namanya begitu besarnya wilayah Indonesia ini dengan berbagai suku adat istiadat kebiasaan, banyak 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 apa sih namanya kebinekaannya gitu, uh, perbedaannya tuh banyak banget gitu, artinya rasanya kurang kurang bijaksana aja gitu kalau kalau semua uh, dengan perbedaan yang beraneka macam itu kemudian diberikan program yang sama gitu. Ini mohon maaf, semoga semoga tidak terjadi. Saya berpikir uh, rentan konflik gitu, karena jangankan Sabang sampai Merauke gitu ya, jangankan dari Indonesia yang begitu luas, di satu kabupaten atau di satu desa saja, misalnya di satu kecamatan saja, ini kan karakteristik masyarakatnya berbeda gitu. Bagaimana untuk menekan apa namanya konflik yang mungkin bisa terjadi, entah itu dengan karena kecemburuan sosial misalnya, ada yang bisa ikut kerja, ada yang sebagian nggak bisa ikut kerja misalnya, kan itu konflik yang kecil-kecil yang nantinya nggak bisa dihindari. Kemudian misalnya bagaimana alur sampah ya, sampah organik, terus bagaimana kita berbicara karakter anak-anak sekolah pada hari ini yang mohon maaf banget itu berbeda banget dengan anak-anak pada zaman dulu gitu. Ada bahkan beberapa anak misalnya yang dia nggak suka nasi misalnya, dia nggak suka sayur misalnya. Nah ini maka eh, apa ya, kemungkinan tidak dimakannya itu tinggi gitu. Dan apakah ini tidak menjadi sebuah bahan pertimbangan tatkala lebih banyak yang tidak dimakan misalnya daripada yang dimakan. Sekali lagi, saya tidak berharap ini terjadi, tetapi saya berharap hal-hal teknis, hal-hal detail, hal-hal kecil seperti ini juga ikut dipertimbangkan. Biar kita tidak kemudian negara menggelontorkan uang
sedemikian banyak tetapi outputnya tidak seperti yang diharapkan. Mungkin itu ya, kalau saya lebih kepada bagaimana infrastruktur dari A ke Z-nya tuh, dari mulai makanan ini dibikin, kemudian sisa makanannya, kemudian nanti bahan bakunya gitu. Jadi perputarannya itu saya sih berharap benar-benar dipertimbangkan dan tidak semua tempat itu disamakan gitu. Kalau misalnya tadi ada yang berpikir gimana tuh kalau misalnya dibagi-bagi ke rumah makan gitu, eh, penghitungan misalnya gizinya, atau kan nanti ada pengawas gitu. Bahkan ada ya teman saya yang dia ngasih masukannya disuruh lebih ini, kayak kasih aja uangnya ke emaknya gitu, kemudian emaknya masak di rumah masing-masing, dan ya pagi dikontrol misalnya mana nih mistingnya, mana nih anak ini bawa makanan apa aja, sesuai nggak dengan menu yang dikasih. Kalau menurut saya gitu juga bisa sih, banyak cara, maksudnya banyak cara kita menjalankan program ini dengan ruh efisiensi. Jadi jangan tebang pilih ya, keadilan ini juga, keadilan anggaran ini saya rasa sih harus dipikirkan juga ya, jangan kemudian jadi berat sebelah gitu, yang ini bisa karena ini skala karena ini prioritas bisa awur-awuran gitu, awuntah gitu kalau bahasa Sundanya, sementara yang ini karena dianggap tidak prioritas, begitu di apa namanya, si ikat pinggangnya itu dikencengin banget gitu. Jadi kalau menurut saya ini tidak memenuhi rasa keadilan. Kembali lagi, rasa keadilan yang tidak terpenuhi itu di mana aja, mau di masyarakat, mau di lembaga-lembaga negara, mau di dinas instansi misalnya kalau di kabupaten, itu akan menjadi percikan konflik di masa yang akan datang. Nah, saya harap sekali lagi pemerintah itu lebih, bukan santai ya, lebih bijaksana dan lebih mau bersabar, tidak tergesa-gesa, melakukan research yang cukup. Kalau kemarin ada ya di efisiensi juga ada research yang di termasuk kena efisiensi juga. Kalau saya pribadi saya kurang setuju ya, karena research ini sangat penting. Research ini bisa menjadi salah satu acuan, salah satu asbab berhasil dan tidak berhasilnya sebuah program. Asal jangan researchan gitu ya, jangan kemudian ini cuma dijadikan apa judul aja gitu, padahal hasilnya nggak ada. Ya berarti kan itu hanya tinggal teknisnya aja, teknis pengawasan dan controllingnya aja yang bagus gitu. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi ayo kita berefisien, kita membawa semangat efisiensi ini dalam segala hal, tetapi juga kita harap pemerintah yang di pusat juga lebih mengedepankan rasa keadilan dalam penerapannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.